Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nur Sakarisa Devitasari dengan NPM 234134160, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari mata kuliah pendidikan karakter, yang mana yaitu mereview beberapa jurnal pendidikan karakter yang berfokus pada 4 aspek penting dalam pembentukan karakter siswa, yaitu yang pertama karakter jujur, yang kedua karakter disiplin, yang ketiga karakter tanggung jawab, dan yang keempat kegiatan service learning sebagai sarana penguatan karakter. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan nilai-nilai moral yang bertujuan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kajian jurnal ini, kita dapat memahami bagaimana sekolah, guru, dan lingkungan berperan dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia sekolah dasar. Yang pertama, karakter jujur. Pada jurnal pertama membahas tentang penerapan perilaku jujur melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yang ditulis oleh Awalia Marwah Suhandi, Dini Anggrayani Dewi, dan Yayang Puri Purnamasari pada tahun 2022. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menerapkan perilaku hidup jujur melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu bentuk perilaku tidak jujur yang sering ditemukan di sekolah adalah kebiasaan menyontek, yang mana banyak siswa menganggap bahwa menyontek merupakan cara tercepat untuk memperoleh nilai yang baik. Padahal perilaku tersebut itu dapat merusak karakter dan integritas siswa. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKN dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik. Guru berperan penting dalam memberikan pemahaman, keteladanan, dan pembiasaan perilaku jujur. Beberapa teori yang digunakan dalam jurnal ini antara lain teori pendidikan karakter oleh Thomas Lickona, teori pendidikan kewarganegaraan oleh John Dewey, teori konstruktivisme oleh Vygotsky, serta teori belajar sosial Albert Bandura. Teori-teori tersebut menegaskan bahwa karakter dapat dibentuk melalui pembelajaran, pengalaman, dan keteladanan. Dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan salah satu akhlak mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152 yang memerintahkan manusia untuk berkata benar dan jujur dalam setiap keadaan. Yang kedua yaitu karakter disiplin, yang dimana jurnal kedua ini berjudul Pemantauan Kedisiplinan Siswa melalui Penetapan Indikator Perilaku Disiplin Siswa Kelas 3 yang ditulis oleh Sasi Mardikarini dan Laila Chandra Kartika Putri. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk mengetahui perkembangan sikap disiplin siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan disiplin. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa disiplin merupakan karakter dasar yang dapat mendorong munculnya karakter positif lainnya. Disiplin diartikan sebagai perilaku tertib, patuh terhadap aturan, dan konsisten dalam menjalankan kewajiban. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan disiplin siswa kelas 3 SD Negeri 2 Seriti berada pada kategori cukup baik dan mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, ditemukan 2 faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa, yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari diri siswa, yang kedua faktor eksternal yang berasal dari guru, sekolah, orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Menurut Rosmaeli, kedisiplinan memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan belajar siswa dan menjadi bagian penting dalam pembentukan perilaku belajar yang baik. Dalam Al-Quran,
Disiplin dapat dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan sholat tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, yang dimana ayat tersebut mengajarkan pentingnya keteraturan dan kepatuhan terhadap waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu karakter tanggung jawab, yang dimana jurnal ketiga ini berjudul tentang peran guru dalam membentuk tanggung jawab siswa kelas 5 SD yang ditulis oleh Imam Suwardi Wibowo dan Siti Makfirotun. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran guru dalam membentuk tanggung jawab siswa kelas 5 SD. Jurnal ini menegaskan bahwa guru merupakan sosok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing, melatih, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah menjalankan perannya sebagai pendidik dan pembimbing dalam membentuk tanggung jawab siswa. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang belum sepenuhnya bertanggung jawab, seperti tidak mengerjakan pekerjaan rumah dan masih sering menyontek. Karakter tanggung jawab sangat penting karena membantu siswa menyadari kewajiban dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Menurut Rosma Eli, tanggung jawab berkaitan erat dengan keberhasilan belajar siswa dan pembentukan perilaku positif. Dalam Al-Quran, konsep tanggung jawab dijelaskan pada Quran Surah Al-Muddatsir ayat 38 yang menyatakan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Selain itu, Quran Surah Al-Isra ayat 36 menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir yaitu kegiatan service learning sebagai penguatan karakter. Selain melalui pembelajaran di kelas, pendidikan karakter juga dapat dilakukan melalui kegiatan service learning. Service learning merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan proses pembelajaran dan refleksi. Dalam jurnal yang direview, terdapat 10 contoh kegiatan service learning yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Beberapa contohnya adalah kampanye edukasi memilah sampah, pembuatan taman herbal dan sayur sekolah, program kakak kelas membaca, operasi semut membersihkan lingkungan rumah ibadah, surat semangat untuk lansia di panti jompo, penggalangan dana bencana, sosialisasi cuci tangan, pembuatan mainan edukatif dari barang bekas, inventarisasi fasilitas ramah disabilitas, pembuatan buku saku digital cerita rakyat daerah. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, melainkan juga belajar mengembangkan empati, kepedulian sosial, kerjasama, tanggung jawab, kreativitas, dan rasa menghargai keberagaman. Dengan kata lain, service learning menjadi sarana nyata untuk menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan kehidupan masyarakat. Baiklah, berdasarkan hasil review jurnal yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter siswa. Pembentukan karakter tidak dapat dilakukan oleh guru saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Guru memiliki peran penting sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Selain itu, kegiatan service learning dapat menjadi strategi yang efektif untuk menguatkan karakter siswa melalui pengalaman nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga membentuk generasi yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.